Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas tentang komposisi fungsi. Kita belajar dari dasar ya. F komposisi G X. Nah, ini artinya F G X. Jadi yang kita proses lebih dulu adalah GX. Nanti setelah GX diproses, akan kita masukkan atau disubstitusi ke fungsi fx. Nah, jadi yang dikerjakan duluan adalah gx, lalu dilanjutkan oleh fx. Sedangkan g komposisi fx itu sama dengan g fx. Jadi jangan sampai terbalik menulisnya ya. Kita kerjakan fx-nya dulu, lalu substitusikan ke gx. Nah, baik. Saya akan berikan contoh ya, dua buah fungsi. Fx sama dengan 2x tambah 3 dan gx sama dengan 4x kurang 5. Nah, kita akan mencari f komposisi gx. Tulis dulu f gx. Nah, gx-nya apa di sini? Gx-nya adalah 4x kurang 5. Ya, 4x kurang 5. Nah, kemudian 4x kurang 5 ini akan kita substitusi ke f. Nah, apa tadi rumus fx? Rumus fx adalah 2x tambah 3. 2 kali x tambah 3. Nah, tapi x-nya kita kosongin. Ya, kan asalnya di sini x ya, harusnya 2 kali x tambah 3. Nah, x-nya itu diganti sesuai yang di dalam kurung ini, yaitu 4x kurang 5. Nah, baru kita lanjutkan prosesnya ya. Hati-hati yang mana perkalian, mana penjumlahan. Jadi 2 dikali x kurang 5. 2 dikali 4x kurang 5. Nah, ini harus pakai distributif. Nah, ini pakai distributif. Perkalian dengan distributif. Jadi harus menyebar begini. Nah, oke. Nah 4x kurang 5 ini kan dua suku ya. Ada dua suku. Nah, jadi bukan 2 kali 4, 2 kali x, bukan. Tapi 2 kali 4x. Oke, saya tuliskan saja. 2 kali 4x. Jadi 4x ini satu kesatuan, bukan terpisah. Kemudian 2 kali negatif 5. 2 ini positif ya, dikali negatif. Berarti negatif 2 kali 5. Oke, positif dikali negatif itu negatif. Nah, untuk plus 3-nya itu tidak ikut perkalian. Jadi ditulis begini saja. Plus 3. Oke, bisa dipahami ya. Lalu kita lanjutkan lagi hitungannya. 2 dikali 4x jadi 8x ya. 8x. Nah, 4x ini satu kesatuan yang dipisah. Dikurang 2 kali 5 10 ditambah 3. Berarti 8x kurang 7. Nah, di sini juga operasi hitungnya hati-hati, yang bisa kita utak-atik ya, ditambah atau dikurang, itu yang sukunya sejenis. Nah, 8x ini ada variabel x. Lalu nggak ada lagi kan teman-teman yang sama sejenis sama si 8x itu. Berarti ya udah 8x-nya sendirian aja. Sedangkan negatif 10 dengan plus 3 ini dikatakan suku yang sejenis karena hanya angka atau istilahnya konstan. Hanya angka saja tanpa variabel. Jadi negatif 10 ditambah 3 yaitu negatif 7. Nah, anggap aja negatif 10 itu kalian terhutang 10. Lalu ditambah 3, dibayari 3. Nah, hutang 10 bayarnya cuma 3. Berarti masih ada hutang 7. Jadi min 7. Oke, seperti itu ya. Nah, ini hasilnya 8x kurang
7. Atau proses lainnya bisa seperti ini. F komposisi GX, artinya kan FGX. Nah, boleh tidak diganti dulu GX-nya. GX-nya kita substitusikan ke F. Tadi rumus Fx-nya apa? Rumus Fx kan 2x tambah 3. Nah, tapi X yang ini kita ganti. Ya, kita ganti apa? Kita ganti dengan GX. Saya hapus dulu. Nah, jadi si X-nya ganti dengan GX. Oh, sorry. GX. Nah, 2 kali GX tambah 3. Nah, baru kita masukkan GX-nya apa sih? GX-nya adalah 4X kurang 5. Tambah 3 nya. Nah, tapi jangan lupa 4X kurang 5-nya pakai kurung. Ya. Nah, baru dilanjutkan kayak tadi lagi. Di distributif perkalian baru ditambah 3. Nah, jadi prosesnya sama aja ya. Pada akhirnya nanti sama jawaban. Oke, itu untuk komposisi F komposisi G. So, kita coba yang kebalikannya. G komposisi F. X. Berarti G Fx. Nah, biasanya saya ganti dulu sih Fx-nya. Nah, Fx-nya adalah 2x tambah 3. Nah, disubstitusi ke G. Nah, rumusnya Gx, 4x kurang 5. Ya, 4x kurang 5. Namun, si x-nya kita ganti. 4 dikali x, nah kita kosongi si x-nya, kurang 5. Nah, apa isinya yang ini? Nah, diisi dengan 2x tambah 3. Jadi sesuaikan dengan yang di dalam kurung. Oh, di dalam kurungnya 2x tambah 3. Berarti itu yang masuk. Nah, baru kita distributif lagi. Oke. 4 dikali 2x. Oke, 2x ini satu kesatuan ya, bukan terpisah. 8x. Lalu 4 dikali 3. 12. Nah, ini positif. Ya kan? Positif kali positif tetap positif. Kurang 5-nya diam aja. Dia tidak ikut dikali 4. Karena berada di luar kurung. Nah, yang mana bisa kita utak-atik? 12 dikurang 5. 12 kurang 5 adalah 7. Nah, itu dia. Jadi, hasilnya ternyata berbeda ya dengan F komposisi G. Kalau yang tadi kan F komposisi G 8X kurang 7. Nah, sekarang G komposisi F 8X tambah 7. Jadi, hasilnya berbeda. Nah, jangan sampai terbalik menulis komposisi. Yang mana sih urutan yang dikerjakan duluan gitu. Nah, oke. Coba saya perdalam lagi ya. Ini misal saya punya fx sama dengan 3x tambah 4. Nih. Berarti kalau ditanya f1, misalnya ditanya f1, berarti x-nya kan diganti 1. 3 kali 1 tambah 4. Gitu ya. Nah, misal ditanya F5, berarti variabel X-nya diganti dengan 5. 3 kali 5 tambah 4. Oke, tidak saya lanjutkan ya perhitungannya. Saya ngajari substitusi. Kalau misalnya F negatif 2, berarti X-nya diganti negatif 2. Jadi fokusnya di sini. X-nya ini loh, diganti apa sih? Nah, sesuaikan yang di dalam kurung. Negatif 2. Jadi, kalau negatif sebaiknya ditandai pakai kurung ya. Karena ini perkalian. 3 kali negatif 2, negatif 6, baru tambah 4. Negatif 2. Misal pakai variabel F A. Nah, berarti variabel X-nya diganti dengan A. 3A tambah 4. Gitu kan. Kalau misalnya F B tambah 1, misal di dalam kurungnya B tambah 1. Nah, berarti 3 kali. Nah, X-nya ganti sesuai dengan yang ini. B tambah 1.
Tapi jangan lupa dikurungi ya. Tambah 4. Nah, jadi X-nya itu yang kalian ganti-ganti. Sesuaikan dengan yang dalam kurungnya. 3 kali B. Nah, ini kita lanjutkan. 3 kali 1. 3 kali B adalah 3B. 3 kali 1, 3. Tambah 4-nya diam. Nah, kalau masih bisa dijumlah, lanjutkan. 3 dengan 4 yang bisa dijumlah. 3 tambah 4 adalah 7. Gitu. Oke. Nah, jadi komposisi itu sebenarnya ya kayak begini ya. Mengganti atau mensubstitusi. Mengganti atau mensubstitusi. Oke, saya kasih contoh yang lain. Fx sama dengan 5 kurang 2x. Sedangkan Gx adalah 4x tambah 7. Kita coba ya. F komposisi G. X. Berarti F GX. GX-nya apa? GX-nya. GX 4X tambah 7. Kemudian disubstitusi ke F. Nah, kita lihat dulu rumus F itu apa sih? 5 kurang 2X. Tapi X-nya diganti. Nah, jadi kita ganti dengan sesuatu. Ya, bukan 5 kali sekian. 5 kali sekian kurang 2X. Bukan. Kan di sini nggak ada variabel X-nya nih. Ini nggak ada X-nya. Nah, jadi harusnya kan 5 dikurang 2 kali sesuatu gitu. Nah, jadi apa ini isinya? Isinya sesuaikan yang di dalam kurung, yaitu 4X tambah 7. Gitu ya. Bukan di sini ya, mengaliknya 5 kali 4X tambah 7, bukan. Di mana ada X-nya? Ini ada di belakang. 5 dikurang 2 kali sekian. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan. 5-nya diam. Lalu di sini negatif 2 dikali 4X. Negatif 8X. Negatif 2 dikali 7. Negatif 14. Nah, yang mana yang bisa kita utak-atik? Yang sejenis. Oke. Kalau beda jenisnya, jangan diapa-apain. Ini bukan 5 kurang 8, bukan. Ya, karena nih 8-nya ada variabel X nih. Min 8X. Nah, diam aja dia. Dia udah nggak ada temannya. Nggak ada yang pakai X juga, ya kan? Berarti yang bisa kita hitung tuh 5 kurang 14. Ya, 5 kurang 14. Punya uang 5, belanjanya 14. Nah, berarti kan terhutang. Terhutang 9. Ya, negatif 8X kurang 9. Itu jawabannya. Oke, semoga jelas ya. Nah, sekarang kita coba yang pakai angka nih. G komposisi F A. Nih, saya sembarang aja bikin soal ya. Sama dengan 20. Nah, nanti ditanya berapa A? Berapa A? Nah, nilai A-nya tuh berapa sih gitu. Jadi hasil komposisinya nanti sama dengan 20. Nah, jadi kita cari dulu G komposisi F A. Ini sebenarnya sama prosesnya ya, cuma pakai variabel A. Nah, G F A. Abaikan aja sama dengan 20 nih. F A. Nah, itu sama dengan si Fx. 5 kurang 2x. Tapi kita ganti jadi variabel A. 5 kurang 2A. Nah, gitu. Ya, menyesuaikan variabel. Atau mau pakai X dulu juga nggak apa-apa. Nah, disubstitusi ke mana? Ke GX. Ke G ya. G. 4X tambah 7. 4X. Nah, X-nya diganti tuh. Ganti sesuatu tambah 7. Apa ini isinya nih? Nah, sesuaikan dalam kurung. 5 kurang 2A. Ya, sama dengan 20.
Nah, kita distributif di sini. 4 kali 5, 20. 4 dikali negatif 2A, negatif 8A. Tambah 7. Sama dengan 20. Terus itu 20 ditambah 7, ini bisa ya, 27 kurang 8A sama dengan 20. Nah, sekarang tujuan kita kan mau cari A. Ya, kalau mau mencari A berarti 27-nya nih kita jauhkan dulu. Nah, supaya hilang 27-nya, ini kan positif. Lawan positif adalah minus, pengurangan. Lawannya 27 berarti min 27. Negatif 8A sama dengan 20 dikurang 27, negatif 7. Nah, berarti supaya dapat A aja gimana? Nah, ini perkalian nih, negatif 8 kali A gitu ya. Lawannya perkalian adalah pembagian. Bagi dengan apa? Negatif 8. Nah, jadi ini semuanya bagi negatif 8 gitu. Bagi negatif 8 nih, bagi negatif 8. Nah, sehingga negatif 8 bagi negatif 8 ini habis. Gitu. Ya. Bukan positif 8 ya pembaginya. Jadi ngikut negatif 8. Nah, negatif bagi negatif positif. 7/8. Nah, ini dia nilai A yang dicari. Nah, jadi awalnya komposisi dulu, baru sama dengan berapa. Nah, ini tinggal operasi hitungnya aja. Kayak mencari inverse. Lawan operasi hitung ya, positif, negatif. Atau kebalikannya. Ya, tambah, kurang. Perkalian dengan pembagian. Begitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kita coba soal lain. Ini misal ada komposisinya. F komposisi GX sama dengan 3X tambah 7. Nah, ini komposisinya sudah ada ya. Nah, lalu saya mau ngasih Fx-nya. Fx-nya ternyata sudah ada nih, yaitu X tambah 9. Nah, berarti yang belum ada yaitu GX, ya kan? Cari GX. GX-nya belum. Kita mulai dari komposisi dulu. Di sini F komposisi GX. Kita tulis jadi F GX. 3X tambah 7. Nah, GX sih bisa nggak diganti? Biasanya kan kita ganti. Nah, ini kan kita nggak tahu. Disuruh cari. Berarti belum ada. Nah, GX ini kita substitusi ke F. Bisa nggak disubstitusi? Nah, bisa. Karena fx-nya sudah diketahui. Nah, ya, ini kan fx sama dengan x tambah 9. Sedangkan di sini f gx. Berarti gx ini yang masuk. Menggantikan si x. Yang semula x tambah 9, x tambah 9. Nah, ini menjadi gx tambah 9. Gitu ya. Variabel x-nya digantikan oleh gx. Nah, lalu karena ditanya gx, ini tinggal menghilangkan plus 9 aja. Apa itu lawannya plus 9? Lawannya tambah 9 adalah kurang 9. Jadi 3x, 7 dikurang 9, negatif 2. Nah, langsung ketemu nih gx-nya. Tidak perlu dimisal-misalkan. Udah bisa. Oke. Nah, jadi ini bisa disubstitusi kasus yang ini. GX-nya masuk ke F. Karena F-nya ada sudah. Nah, di sini ini bisa masuk. Ya. Jadi kalau bisa disubstitusi, kita nggak perlu memisal-misalkan. Aman-aman aja, tinggal disubstitusikan. Oke, seperti itu ya. Nah, kita coba yang tipe soal lain.
komposisi G X sama dengan 6X kurang 10. Dan GX adalah 3X tambah 4. Nah, di sini F komposisi G hasilnya sudah ada, fungsi GX juga ada. Nah, yang belum ada adalah Fx. Nah, cari Fx. Nah, apakah sama seperti yang tadi cara mengerjakannya? Nah, kita mulai dari komposisinya. Fgx sama dengan 6X kurang 10. GX-nya ada nggak? Ada ternyata. Nah, ini bisa GX-nya kita ganti. 3X tambah 4. Ya, sesuai diketahui. Nah, kemudian 3X tambah 4, ini maunya kan disubstitusi ke F. Ya kan? Biasanya disubstitusi ke F. Tapi ada nggak F-nya? F-nya aja disuruh cari. Berarti kan belum diketahui. Nah, berarti nggak bisa disubstitusi. Ya. Nah, nggak bisa masuk ke F. Nggak bisa ke F. Nah, itu aja deh. Nah, jadi kalau tidak bisa kita substitusi ke F, maka ini perlu dimisalkan. Ya, kalau tidak bisa disubstitusikan, itu dimisalkan. Apa yang kita misalkan? Ya yang dalam kurungnya ini, 3X tambah 4. 3X tambah 4, terserah kalian mau misalkan jadi apa. Misalnya saya mau jadi A. Nah, ini mirip kayak inverse ya. Jadi hati-hati tandanya. Plus 4, lawannya kurang 4. Oke, plus 4-nya dulu yang kita jauhkan, jadi kurang 4. Lalu si 3, ini perkalian, 3 kali X. Maka lawan perkalian adalah pembagian. Nah, A kurang 4 per 3. Oke, seperti itu ya. Nah, baru kita kembali ke sini. F 3X tambah 4, ini semua tadi kita misalkan jadi A. Nah, kita misalkan A. Lalu 6 kali X kurang 10. X-nya ganti apa? Nah, X-nya yang ini, yang sudah kalian temukan tadi. Ini ya. A min 4 per 3. Kita ganti, jangan lupa tanda kurung. A kurang 4 per 3. Dikurang 10. Nah, 6 bagi 3, nah ini bisa ya, 6 bagi 3 jadi 2. Lalu 2-nya nanti kita kali dengan A min 4. 2 kali A, 2A. Pakai distributif ya ini. 2 kali min 4 min 8. Kurang 10. Sedikit lagi. 2A min 8 lalu min 10. Berarti min 18. Nah, ini tadi kita pakai variabel A. FA sama dengan 2A kurang 18. Nah, tinggal variabel A-nya kita kembalikan jadi X. Kita ganti X ya, karena permintaan soal kan Fx. Jadinya 2X kurang 18. Nah, ketemu sudah Fx yang dicari. Oke, jadi soal yang ini ya, yang kedua ini, dia beda. Ini perlu permisalan. Nah, perlu dimisalkan dengan suatu variabel. Bebas saja mau dimisalkan apa. Ya, gimana jadi harus apa kalian tahu ini perlu permisalan kalau tidak bisa disubstitusikan ke fungsi yang di depan ini. Nah, fungsi f, ya kan? Fungsi f-nya nggak ada, malah jadi pertanyaan fungsi f-nya. Nah, berarti 3x tambah 4 ini tadi tersendat, kita nggak bisa disubstitusi. Nah, itu berarti ciri-ciri perlu dimisalkan. Sedangkan soal sebelumnya, nah yang ini GX-nya bisa masuk ke F. Nah, ini kenapa bisa masuk? Karena F-nya ada. Ya. Nah, ini ada F-nya. Jadi GX-nya bisa masuk ke F.
Kalau bisa disubstitusikan, aman aja, gak perlu dimisalkan. Seperti itu ya, membedakannya kapan perlu dimisalkan, kapan tidak. Oke. Semoga jelas ya. Sekarang mengenai inverse. Untuk inverse, fx sama dengan 2x. Nah, misal saya kasih soal yang sederhana aja, 2x. Nah, langkah pertama fx-nya kita misalkan y. Jadi langkah pertama jadi y dulu, sama dengan 2x. Nah, lalu karena di sini cuma ada angka 2, ya kan? Supaya jadi x, gimana caranya biar hilang 2-nya ini? Nah, ini artinya kan perkalian. Perkalian. Perkalian lawannya apa? Nah, lawannya adalah pembagian. Berarti semuanya kita bagi dengan 2. Ya, biar hilang. Nah, 2 bagi 2 kan habis. 1 kan? Nggak ditulis lagi, X aja gitu. Sama dengan Y per 2. Nah, jadi bisa ditulis begini, X sama dengan Y per 2. Nah, tinggal kita simpulkan. F inverse adalah X per 2. Nah, gitu. Kalau sudah paham, sebenarnya gampang ya. Lawan perkalian adalah pembagian. Nah, sudah, bisa langsung. Kalau pilihan ganda tanpa proses bisa cepat. Perkalian lawannya pembagian. Itu ya. Saya hapus aja. Contoh yang lain yang lebih ribet sedikit. Fx sama dengan 5x tambah 12. Nah, langkah pertama fx-nya jadi y. Salah satu saja ya yang diganti variabelnya. 5x tambah 12-nya biar aja, diam aja dia. Nggak usah jadi 5y juga, jangan. Y sama dengan 5x tambah 12. Nah, jadi ada yang Y, ada yang X gitu. Nah, lalu 5 sama 12 mana sih yang dihilangkan duluan? Nah, yang dihilangkan lebih dulu adalah plus 12 ini. Nah, ini banyak kan hilap. Penjumlahan lawannya adalah pengurangan. Oke? Atau sebaliknya ya, pengurangan lawannya adalah penjumlahan. Pokoknya plus lawannya min, min lawannya plus. Nah, ini banyak yang salah tandanya. Kalau masih plus 12 itu salah. Nah, ini harusnya jadi min 12. Ya, semuanya dikurang dengan 12. Nah, jadi kan 12 dikurang 12 nanti 0. Nih, kalau mau ditulis proses yang lengkapnya ya, memang agak lambat jadinya karena nulis lengkap. Nah, jadi sama di kiri, di kanan dikurang 12. Ya, ini prosedurnya sebenarnya di SMP ini kayak gini. Nah, 12 dikurang 12 itu 0. Habis kan? Coret aja. Nah, jadi 5x aja tuh yang sebelah kiri. Oh, sorry, sebelah kanan. Nah, lalu kita masih ada 5 nih. Gimana menghilangkan 5? Kita bagi 5. Oke, semuanya dibagi 5. Di sebelah kiri bagi 5, sebelah kanan bagi 5. Nah, sehingga 5 per 5 adalah 1. Kita tulis X saja. Gitu. Y min 12 per 5. Nah, itu. Ya, begini jelek amat. Oke, kesimpulan di sini ya. F inverse X adalah Y min 12. Oh, sorry. Harusnya jadikan X lagi variabelnya. X min 12 per 5. Nah, gitu. Dapat sudah kita inverse. Jadi hati-hati dengan tanda ya. Jadi bentuk soal yang lain. F inverse X. Oh, kok inverse duluan? Fx sama dengan 3x pangkat 5 kurang 10. Nah, di sini variabel x-nya ada pangkat 5. Oke. Jadi langkah pertama fx jadi y.
3x pangkat 5 kurang 10. Nah, yang mana kita hilangkan? 3, 5, atau kurang 10? Nah, pertama kita hilangkan min 10. Lawannya min 10 adalah plus 10. Sama dengan 3x pangkat 5. Nah, lalu 3 kah dulu apa yang pangkat 5? Nah, ini x pangkat 5 ini satu kesatuan. Berarti 3-nya dulu yang kita hilangkan. Kita apakan biar hilang? Kita bagi dengan 3. Semuanya bagi 3. Nah, y plus 10 per 3. Nah, ini 3-nya habis jadinya, ya kan? Tinggal x pangkat 5. Nah, jadi yang pangkat 5-nya itu terakhir. Lawannya pangkat 5 apa? Akar pangkat 5. Nah, jadi ada indeksnya di sini. Akar pangkat 5. Nah, Y tambah 10 per 3 itu semuanya di dalam tanda akar. Jadi akarnya tuh besar. Itu ya, bukan yang atasnya aja. Nah, kemarin dimaafkan saja kalau salah tulis. Nah, jadi Y tambah 10 per 3 semuanya di dalam tanda akar. Indeksnya 5, karena ini pangkatnya 5. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya yang ada eh, pangkat. Pangkat tuh lawannya akar. Akar jadi pangkat. Oke, mungkin satu contoh lagi. Ini yang sering keluar. Fx sama dengan jelek ya. Bentuk pecahan ya. Sama dengan 2x min 7 per 3x tambah 4. Nah, bentuk pecahan. Nah, ini X-nya kan ada yang di atas, ada yang di bawah nih. Pembilang dan penyebut. Oke, Fx-nya jadikan Y. Kita tulis lagi. Sama dengan 2x kurang 7 per 3x tambah 4. Nah, yang kita hilangkan duluan tuh yang penyebut. Apa sih yang jadi penyebut? Yang di bawah ini namanya penyebut. Nah, dia dibagi 3x tambah 4. Lawannya pembagian adalah perkalian. Kan? Nah, berarti kedua ruas dikali dengan 3x tambah 4. Misal saya nulisnya yang agak panjang ya, supaya paham. 3x tambah 4, ini kan soal semula. Nah, ini dikali 3x tambah 4. Karena tujuan kita menghilangkan penyebut. 3x plus 4, 3x plus 4, nah sama. Bisa dibagi, habis nih. Jadi satu. Udah satunya nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Nah, jadi kalau mau cepat tuh kayak gini aja langsung. Nah, yang di bawah dikali ke Y. Ini ada yang bagian pembilangnya yang dikali. Y kali 2x min 7. Aduh, tertukar. Jangan dibalik-balik ya. Y dikali 3x tambah 4 sama dengan 2x kurang 7. Nah, jadi 2x kurang 7 itu yang di atas, diam aja dia. Lalu diapakan? Nah, yang ini kita distributifkan. Kita kali Y kali 3x. 3xy. Y dikali 4. 4y. Sama dengan 2x min 7. Nah, kemudian teknik berikutnya, yang ada variabel x, itu letakkan di sebelah kiri. Nah, nih, ini ada x-nya nih. Ini ada x-nya juga nih. Nah, kita taruh di ruas kiri ya. 3xy, udah diam aja, masih di kiri. 2x datang. Nah, ini positif. Lawannya positif kan negatif. Ya kan? Nah, yang tidak ada x berarti kita jauhkan ke kanan gitu. Nah, jadi ini jauh nih. 4y-nya jauhkan ke sebelah kanan. Plus 4y penjumlahan, lawannya pengurangan. Berarti min 4y. Ya, min 4y, min 7-nya diam aja. Nah, sudah nih kan terkumpul yang ada x-nya. Nah, karena sama-sama ada x, kita faktorkan. Nah, namanya
faktor persekutuan. Jadi sama-sama ada X kita keluarkan. Apa yang belum? Nah, yang belum keluar kan ada 3Y dan min 2. Nah, itu pemfaktoran. 4Y min 7. Nah, tinggal kita simpulkan. Supaya jadi X aja gimana? Karena kita mau cari itu kan X-nya. X-nya adalah min 4Y min 7. Ini diam aja. Nah, datang nang ini. Nih, yang dalam kurung ini datang. Ini kan perkalian. Berarti lawannya pembagian. 3Y min 2. Nah, gitu. Ya, jadi bisa kita simpulkan F inverse X adalah, nah, ganti variabelnya jadi X lagi ya, min 4X min 7 per 3X min 2. Jadi deh. Nah, kalau misalkan mau pakai cara cepat, pilihan ganda nih soalnya, bisa, boleh. Tapi kalau pilihan ganda ya. Nah, kalau mau pakai cara cepat, trik cepatnya. Nah, kita lingkari dulu di sini 2 sama plus 4-nya. Nah, itu. Ya, yang bentuknya kayak diagonal ini kita lingkari. Kalau saya biasanya dilingkari. Ini diapain? Diapain nih? Nah, itu akan ditukar. Ditukar tempatnya dan dikali negatif. Oke. Jangan lupa dikali negatif. Jadi yang asalnya positif 4, dia jadi negatif 4. Negatif 4X min 7. 3Y, 2-nya datang, min 2. Nah, cek aja, benar nggak jawabannya dengan yang proses tadi? Min 4X min 7, kan? 3X min 2. Nah, sama kan? Kayak kecilin ya. Nah, tuh kelihatan. Nah, jadi kalau pilihan ganda akan sangat mudah kalau pakai trik cepat ini. Yang penting ingat dia tuh di tukar tempatnya dan dikali negatif. Selain itu juga perhatikan soal X-nya itu harus di depan. Ya, X-nya harus di depan. Nah, seperti itu. Oke, silahkan perbanyak latihan supaya semakin terampil ya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.